Ada survei yang telah kita lakukan di sini, bagaimana kondisi minat baca di daerah itu sebetulnya tidak terlalu jelek sekali gitu. Kondisi tidak terlalu jelek sekali. Yang kurang di daerah itu adalah kurangnya kunjungan ke perpustakaan, kurangnya minat membeli buku, ya kan? Kurang membeli buku, kurangnya ke perpustakaan, dan apa lagi? Dan kurangnya pemahaman dari orang tua terutama bagaimana buku-buku itu ternyata penting bagi anak-anaknya. Saya dan kawan-kawan bergerak di Pasaman Barat melalui forum penggiat literasi Pasaman Barat sudah melakukan gerakan-gerakan literasi, penggiatan literasi di Pasaman Barat 5 tahun ini belakangan ini, sejak tahun 2018 sampai 2023. Eh, Salah satu yang harus kita cermati sebagai penggiat literasi di daerah itu adalah eh, permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut. Itu kita harus tahu tuh apa isu yang berkembang, bagaimana dilaktikannya, bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya. Harus kita cermati dulu sebelum kita melakukan gerakan-gerakan atau terjun dalam kerelawanan di bidang literasi. Jadi eh, upaya kawan-kawan untuk menggerakkan literasi tidak terlepas dari pemerintah, pemerintah daerah. Jadi kawan-kawan semuanya, Bapak dan Ibu, mau tidak mau harus menjalin hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah. Karena isu-isu kasus-kasus atau uh, uh, prioritas daerah itu tentu ada semuanya data dan informasinya di pemerintahan. Khusus di Pasaman Barat sendiri, misalnya di tempat kami melakukan pergerakan, uh, ada survei yang telah kita lakukan di sini, bagaimana kondisi minat baca di daerah itu sebetulnya tidak terlalu jelek sekali gitu. Kondisi tidak terlalu jelek sekali. Yang kurang di daerah itu adalah kurangnya kunjungan ke perpustakaan, kurangnya minat membeli buku, ya kan? Kurang membeli buku, kurangnya ke perpustakaan, dan apa lagi? Dan kurangnya pemahaman dari orang tua terutama bagaimana buku-buku itu ternyata penting bagi anak-anaknya. Nah, itu semua bisa kita siasati bersama. Kita siasati pertama, kalau untuk daerah sebetulnya, kebutuhan buku di perpustakaan itu sudah sangat lengkap sekali. Seperti contoh misalnya nih, kita sudah setiap kabupaten kota itu memiliki perpustakaan dan sebetulnya koleksi bukunya sudah sangat lengkap. Saya menemukan beberapa perpustakaan daerah itu ada buku-bukunya tidak pernah disentuh, tidak pernah dikunjungi malah. Buku tamunya masih kosong. Pengunjungnya kebanyakan anak sekolah dan itu pun satu dua tiga. Ibu guru-guru mungkin jarang ke perpustakaan ke daerah atau yang orang tua juga apalagi seperti yang sampaikan Pak Padri tadi, ketika anak mengatakan ingin membeli buku, orang tua tidak pernah menyarankan kenapa nggak ke perpustakaan aja gitu. Kita jarang menyarankan seperti itu, ke perpustakaan saja. Padahal di perpustakaan itu sebetulnya koleksi-koleksi bukunya sudah sangat lengkap. Apalagi kemudian di setiap nagari, juga eh, sudah diwajibkan untuk membentuk pustaka nagari. Jadi nagari-nagari di seluruh kabupaten itu wah sudah wajib membentuk pustaka nagari. Di kecamatan juga kota-kota, di kota ada kelurahan-kelurahan juga, pustaka kelurahan juga sudah harus ada pustaka kelurahannya. Artinya ketika fasilitasnya ada di nagari, maka anggaran-anggaran untuk membeli buku juga sudah ada, sudah disediakan. Dan itu sudah real, kita sudah menyaksikannya di lapangan. Negara-negara yang punya perpustakaan ternyata juga memiliki koleksi-koleksi perpustakaan. Mereka tidak hanya mendapat dengan pengadaan buku, tapi juga ada bantuan-bantuan buku yang diperoleh di perpustakaan, yang diperoleh dari pemerintahan atas, seperti dari pusat misalnya, ada bantuan-bantuan buku yang diturunkan ke negari-negari. Nah, relawan dalam hal ini, pegiat literasi, itu sesungguhnya saya sering menyampaikan bahwasanya ada kawan-kawan bertanya, kapan sih pekerjaan relawan ini akan berhenti gitu? Kapan kita berhenti menjadi relawan? Maka saya jawab bahwasanya relawan-relawan atau pegiat-pegiat itu akan berhenti kalau pemerintah sudah mengerjakan pekerjaannya gitu.
Artinya dalam hari ini pekerjaan mengembangkan literasi ini seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Kita tahu sebenarnya secara aturan-aturan undang-undang sudah ada undang-undang sudah lengkap yang bisa dijadikan sebagai basic atau pedoman untuk pelaksanaan dari gerakan-gerakan kita di bawah. Baru-baru ini ada Permendes juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di FTBM, Forum Taman Bacaan Masyarakat. Dan itu nanti bisa kita eksekusi untuk tahun 2025, sudah punya hak, pegiat-pegiat literasi sudah punya hak untuk ikut dalam musrenbang di tingkat-tingkat kecamatan atau di nagari. Jadi, pegiat literasi tidak hanya berhenti sebagai pengoleksi buku dan juga pengelola FTBM, tapi lebih jauh dari itu juga harus bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah, terutama dengan pemerintahan paling terdekat yaitu nagari atau kelurahan. Pemerintahan nagari dan kelurahan. Maka kita harus bersiap kemudian nanti ketika ajang atau kegiatan musrenbang biasanya itu bulan Desember itu akan digelar, itu kita harus ikut. Bagaimana caranya agar pegiat literasi ikut dalam musrenbang yang diadakan di tingkat nagari, kecamatan atau kabupaten. Karena disitulah kemudian program-program literasi itu bisa kita masukkan. Kita masukkan menjadi program dari pemerintah. Bapak dan Ibu kawan-kawan semuanya, implementasi dari gerakan literasi ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Fatli tadi, kita masih jauh nih. Pekerjaan masih jauh, walaupun secara nasional peringkat literasi di Sumatera Barat itu sudah naik, tapi sesungguhnya pekerjaan masih banyak karena belum menyentuh kepada substansi dari gerakan literasi itu. Contoh seperti halnya misalnya di sekolah-sekolah sendiri itu kurikulum mengenai literasi itu belum masuk. Pelajaran-pelajaran literasi menyangkut literasi juga belum bisa disinkronkan dengan materi-materi pelajaran di sekolah. Kita ingin nanti ada materi-materi literasi ini memang sudah menjadi pelajaran wajib bagi siswa. Jangan hanya cuma misalnya ada program baca 15 menit segala macam itu sudah menjadi bagian dari literasi apa tidak ada pengembangan lagi dari hal tersebut. Harusnya sekolah itu punya memiliki kalau menurut saya sebetulnya gerakan literasi ini sangat penting dilakukan oleh para guru. Para guru harus mengambil bagian sangat penting dalam gerakan literasi. Artinya kewajiban pengembangan literasi di dalam masyarakat itu 80%-nya adalah bagian dari tugas seorang guru. Jadi kami yang non guru ini hanya membantu, mengadvokasi dan mendampingi saja. Karena menurut Undang-Undang Dasar yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wati tadi juga, bahwasanya tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan aksesnya itu adalah sangat sebagian besar memang dipunyai oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi harapan terbesarnya mulailah kita terutama Sumatera Barat untuk dalam hal ini mengoptimalkan peran guru-guru kita dalam pengembangan gerakan literasi terutama di Sumatera Barat. Dan itu saya menyambut gembira sekali, apalagi saya sepertinya di Pasaman Barat juga, misalnya nih di lokus kegiatan kami, umumnya kawan-kawan pegiat literasi itu kebanyakan dari guru-guru, karena ada berbagai hal yang bisa mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan keliterasian ini. Bapak dan Ibu semuanya, kawan-kawan sekalian, mungkin seperti yang kita harapkan dari temu literasi ini, kita nantinya tentu adalah diskusi yang lebih intens dan bertanya jawab masalah bagaimana pola kerja manajemen komunitas literasi ini berjalan dengan baik. Terakhir saya ingin sarankan, tentu saya sarankan juga kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, ayo kita mulai menggerakkan literasi itu dari keluarga. Karena literasi keluarga itu, basic dari gerakan literasi adalah literasi keluarga. Bagaimana setiap rumah itu memiliki fasilitas-fasilitas pustaka pribadi minimal yang bisa diakses oleh seluruh anggota keluarga. Bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk mulai mencintai buku dari dini. Tentu dari diri kita. Kita tidak akan bisa menyuruh anak-anak yang mengerjakan pekerjaan yang tidak kita lakukan. Jadi caranya memang harus kita lakukan dari diri kita dulu. Kita harus membuat pustaka pribadi kita menjadi bermanfaat dan kita memang mempergunakannya dan memanfaatkan dengan baik. Lalu kemudian secara persuasif, secara kekeluargaan nanti dapat dipergunakan seluruhnya untuk kebutuhan dari keluarga kita dan anak-anak terutamanya.
Baru kemudian setelah itu mungkin bisa kita ajak yang lain, tetangga dan lingkungan rumah kita. Intinya literasi itu memang harus dimulai dari keluarga dulu. Kalau sudah selesai dimulai dari keluarga, baru mungkin nanti akan berkembang menjadi pustaka literasi di sekolah. Literasi sekolah itu basicnya tidak lain adalah literasi keluarga juga. Bagaimana kepala sekolah memiliki perpustakaan pribadi, guru-guru memiliki perpustakaan pribadi, dan juga murid-murid, siswa-siswa semuanya mempunyai fasilitas pustaka pribadi di rumah masing-masing. Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya, demikian mungkin pemaparan saya, pemantik diskusi kita pada sore hari ini. Eh, Mari kita berdiskusi, sampaikanlah unek-unek Bapak dan Ibu semuanya, apa atau mungkin kita sharing informasi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu yang bisa mungkin kita petik manfaatnya dan bisa kita jadikan ilmu pengetahuan, pengalaman dari Bapak dan Ibu semuanya dalam kesempatan kita kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nun wal kolami wa masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.